Anda sepakat juga sebagai pelaku poligami atau bagaimana? Atau sebagai pelaku atau hanya sekedar pikiran? Selamat datang kembali sobat-sobat modernis dimanapun Anda berada. Kembali pada video kali ini kita akan sedikit bincang-bincang mengenai isu feminisme. Kebetulan pada hari ini saya bersama dengan Bung Zaki Ma'ruf, sarjana hukum ya. Sarjana hukum. Sudah selesai berarti kuliahnya. Alhamdulillah. Selesai. 2 tahun yang lalu selesai. 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu. Kebetulan beliau ini bukan beliau ya. Sobat saya ini adalah salah satu teman berjuang dulu ketika satu fakultas dan di Fakultas Agama Islam. Baik, pada hari ini kita sedikit mau ngobrol mengenai isu feminisme ini, Bung Zak ya. Karena sekarang ini kalau kita lihat banyak sekali aktivis-aktivis perempuan yang sudah mulai bahasanya itu menunjukkan diri untuk kalau bahasa mereka kita kenal ada apa melawan patriarki, iya. ada misoginis dan lain sebagainya itu. Nah istilah-istilah itu yang mungkin perlu kita kaji sedikit ya. Juga kita melihat fenomenanya apakah menjadi tren saat sekarang ini, Bung Zaki ya. Untuk pertanyaan pertama, Bung Zaki, kira-kira dengan sedikit prolog tadi itu, apakah memang ini sebuah tren positif mengenai isu feminisme? Ya, bisa dikatakan positif memang, karena kan Indonesia ini ada sejarah panjang terhadap penindasan perempuan. Jadi perempuan memiliki sejarah yang kelam di Indonesia. Jangankan tidak hanya di Indonesia, tapi di peradaban manapun seperti itu. Contohnya di Yunani. Yunani itu sempat salah satu filsuf mengatakan bahwasanya perempuan ini adalah produk gagal dalam artian perempuan ini adalah laki-laki yang tidak sempurna. Laki-laki yang tidak sempurna. Itu perempuan. Jadi jadi Tuhan menciptakan laki-laki, tapi produk gagal akhirnya jadilah perempuan. Oh gitu. Jadi gitu. Berarti sejarahnya memang yang diciptakan adalah laki-laki. Iya. Begitu. Jadi perempuan ini adalah laki-laki yang tidak sempurna, itu adalah perempuan. Statement itu ada. Ada statement itu. Dalam kajian sejarah. Iya, di Yunani itu ada begitu di Yunani. Jadi bahkan di Indonesia pun seperti itu. Di Indonesia dijadikan alat pemulus negosiasi gitu. Misalnya kalau saya punya perusahaan pengen bekerja sama dengan perusahaan Anda, jadi biar Anda segera ACC barang itu, saya kasih pemulus ini perempuan. Jadi untuk usaha untuk melobi terhadap kepentingan sebuah kepentingan itu, dan itu sering terjadi. Dan itu konteksnya pada zaman dahulu berarti. Pada zaman dahulu. Tapi memang kalau saat sekarang ini bagaimana? Apakah ini masih ada? Ya, saya nggak tahu ya, kalau kita lihat di media-media kan sudah nggak ada. Tapi ya nggak tahu kalau di belakang layar mungkin. Dan hal itu pun nggak mungkin diumbar. Begitu. Beda sama zaman dahulu. Nah, kalau sekarang sampai ada yang berani mengumbar hal itu, pasti saya rasa aktivis feminis pun pasti akan bersuara hal itu. Oke. Jadi kira-kira sebenarnya apa sebenarnya yang ingin dituju dari aktivis feminis ya, atau gerakan feminisme yang mungkin saat sekarang ini banyak sekali orang itu beranggapan bahwa aktivis feminis ataupun gerakan feminisme yang ada di dunia itu nampaknya mencoba untuk mengungguli laki-laki katanya, karena ada seperti itu. Sebenarnya kalau tujuan itu untuk mengungguli sebenarnya enggak juga, tapi ingin setara begitu. Nah, di sinilah letak perbedaan. Jadi ada perbedaan prinsip. Saya rasa ada perbedaan prinsip ketika feminis Barat mengusulkan sebuah kesetaraan terhadap perempuan gitu. Beda misalnya dengan Islam. Islam kalau beberapa ayat, misalnya ayat mengatakan bahwasanya laki-laki itu pakaian bagi perempuan, begitupun sebaliknya misalnya. Itu menandakan bahwasanya antara laki-laki dan perempuan itu saling mengisi. Itu prinsip di Islam. Saling mengisi. Bukan berarti saling mengungguli ya? Bukan, saling mengisi gitu. Misalnya juga di surat
An-Nisa ayat 34 misalnya. Dia mengatakan, Tuhan mengatakan laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan Iya. karena dua faktor. Gitu. Yang pertama karena Allah memang melebihkan sebagian mereka yaitu laki-laki atas mereka itu perempuan. Iya. Itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah karena memang laki-laki menafkahkan sebagian hartanya terhadap perempuan. Menafkahkan sebagian. Sebagian. Nah, karena dua faktor itulah laki-laki menjadi pemimpin bagi perempuan. Gitu. Tapi di ayat yang lain misalnya berbicara terkait persoalan pahala. Jadi baik laki-laki maupun perempuan, dia yang dia berbuat baik maka dia juga akan mendapatkan pahala itu. Begitupun sebaliknya. Yeah. Jadi dalam prinsip akidah misalnya kita sama. Kalau laki-laki yang berbuat dosa maka laki-laki yang mendapatkan dosanya kalau berbuat jahat misalnya. Begitupun ketika perempuan berbuat baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Nah, prinsipnya di dalam Islam artinya saling mengisi. Itu yang pertama saling mengisi. Yang kedua memang kan banyak nih sekarang kalau aktivis feminis yang agak ekstrim mengatakan misalnya Islam itu ada beberapa hadis yang memiliki konotasi misoginis misalnya, yang konotasi misoginis, yang menyudutkan perempuan misalnya. Padahal kalau kita perhatikan secara komprehensif, karena Islam ini kan sistem kehidupan gitu. Nah, kalau dalam filsafat ilmu itu biasanya Islam itu posisinya world view, dia pandangan hidup begitu. Pandangan hidup. Islam tidak bisa hanya sekedar dikatakan misalnya agama ya. Agama itu kan sebuah aturan. Ya kan, dalam bahasa Sanskerta dia kan tidak rancu, yaitu bahasa agama. Dia tidak hanya sekedar tapi dia pandangan hidup. Sistematis. Kita dari mau tidur sampai bangun tidur sampai kita beol posisi kaki yang disunahkan seperti apa itu ada. Gitu. Kalau kita perhatikan secara komprehensif, sebenarnya kita akan mengetahui prinsip saling mengisi itu ada di dalam Islam antara laki-laki dan perempuan. Berarti tidak menyalahi konsep feminisme yang dimaksudkan tadi itu tidak pernah untuk saling mengungguli. Tidak. Berarti tidak ada yang sebenarnya. Analogi sederhana begini misalnya. Misalnya ada dua murid, ketika UAS ada 5 mata pelajaran misalnya. Matematika dia dapat 10, IPA dia dapat 8, ya, bahasa Indonesia dia dapat 10, bahasa Inggris dia dapat 10. Nah, itu siswa si A. Siswa B, matematika dia dapat 10, ya, bahasa Inggris dia dapat 8, IPA dia dapat 10, bahasa Indonesia dapat 10. Ya. Siswa si A dalam mata pelajaran IPA dia dapat 8. Siswa si B dalam pelajaran bahasa Inggris dia dapat 8. Nah, posisinya si A ini lemah di mata pelajaran IPA, si B lemah di mata pelajaran bahasa Inggris. Tapi ketika dikalkulasikan nilainya sama-sama 38. Oh gitu. Begitu. Artinya laki-laki itu kalau kita secara parsial melihat, oh dia diuntungkan di sektor A, dia dilemahkan di sektor B. Begitu perempuan. Oh, jadi itu maksudnya ketika feminisme bukan untuk saling mengungguli tapi untuk saling melengkapi. Itu prinsip dalam Islam. Ya, analogi sederhana lagi misalnya kalau kita pengen nonton bola misalnya terhalang oleh pagar, terhalang. Kalau saya mungkin cukup butuh satu kursi untuk bisa lihat. Nah, mungkin kamu karena yang masih tinggal saya, kamu butuh 2 kursi, ya kan? Untuk bisa, karena posisi kita berbeda. Gitu. Nah, sedangkan prinsip feminis itu berbeda karena memang secara pandangan, secara worldview atau ideologi gerakan feminis itu kan banyak variasinya. Nah, yang masuk ke Indonesia ini dipengaruhi oleh misalnya mayoritas itu feminis radikal. Feminis radikal itu memposisikan laki-laki dan perempuan itu sama, ya, dan itu tabrakan sehingga muncul istilah bahwa feminis tidak sepenuhnya saling melengkapi. Sehingga muncul konsep bahwa feminisme adalah untuk mengungguli laki-laki itu ya. Iya, jadi mereka itu bukan mengungguli laki-laki, perempuan tetap setara. Kalau laki-laki bisa jadi presiden, seharusnya perempuan bisa jadi presiden. Nah, itu perbedaan gitu. Itu perbedaan. Memang betul feminis itu misalnya mengkritik budaya gitu. Tapi yang harus disadari adalah semua teori, ya, semua pemikiran itu tidak bisa terlepas oleh budaya.
Oke, ya. Ya. Berarti yang kalau di konteksnya di Indonesia yang mungkin menjadi objek daripada kritik itu berarti satu kebudayaan yang memang menjadikan perempuan sebagai tadi disebut bahwa sebagai orang kedua lah kira-kira begitu. Iya, dalam sistem kehidupan. Iya. Kemudian dia menjadi golongan yang mengikuti gitu. Nah, berarti kira-kira kalau di Indonesia ini apakah konsep dengan feminisme itu bisa diterapkan di Indonesia? Bisa, feminis bisa sekali diterapkan. Tapi begini, yang perlu kita pahami adalah semua teori, semua gerakan, semua pemikiran perlu adanya, bahasanya kalau dalam sosioepistemologi itu indigenisasi ilmu pengetahuan. Indigenisasi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan. Artinya kita mampu bahasanya teman-teman pribumisasi lah. Gitu. Pribumisasi teori ilmu pengetahuan itu. Kenapa? Karena semua teori feminis itu diambil dari barat. Diambil dari barat. Gitu. Walaupun ada memang beberapa yang sama. Gitu. Kalau barat misalnya pada era abad ke-18 misalnya perempuan tidak boleh mengenyam pendidikan, Indonesia pun sama. Ya. Tapi yang perlu kita sadari adalah dari budaya, tradisi, gitu kan, historis, begitu, politik antara Barat dengan Indonesia itu berbeda. Tentu ada perbedaan. Tapi yang bisa kita ambil adalah nilai moralitas itu yang bersifat universal itu, spirit itu yang bisa kita ambil, gitu dari Barat. Tapi terkait soal metode kita bisa berbeda, kita menyesuaikan. Nah, pada hari ini itu yang belum bisa dilakukan oleh aktivis HAM. Saya kasih contoh misalnya. Memang terkait soal kasus poligami, aktivis feminis tidak sepakat akan hal itu. Soal poligami. Karena landasan banyak mereka. Salah satu sedau atau apalah begitu ya. Karena mereka beranggapan seorang laki-laki tidak mungkin mampu berlaku adil. Oke. Iya. Di Barat pun ditentang sekali. Berarti soal gerakan feminisme itu salah satu yang ditentang itu adalah persoalan poligami. Iya, persoalan poligami. Tapi mungkin di dalam perspektif poligami itu yang diambil adalah perspektif bahwa laki-laki tidak bisa memberikan satu keadilan yang sama terhadap perempuan begitu. Kalau misalnya konteksnya dalam pandangan yang lain, dalam Islam misalnya, ya logika sederhana nggak mungkin lah Tuhan memberikan sebuah syariat yang di luar kemampuan laki-laki. Berarti ada satu perbedaan ya? Ada lagi-lagi perbedaan prinsip. Dan itu yang berhubungan dengan konteks historis dan juga konteks sebuah kebudayaan yang ada di suatu tempat itu. Gitu. Ya. Itu makanya itu selanjutnya. Jadi poligami itu oke lah di Barat itu ditolak. Tapi kan budaya Indonesia ini berbeda. Poligami itu ada. Iya. Fakta sosial mengatakan poligami itu marak di Indonesia. Oke. Itu juga termasuk satu skripsi kemarin ya? Iya. Makanya saya sangat mendukung orang-orang yang pengen poligami begitu. Saya mencoba untuk memberikan payung hukum lah supaya dia betul. Memberikan rule untuk seseorang bisa berlaku adil itu seperti begitu. Anda sepakat juga sebagai pelaku poligami atau bagaimana? Atau sebagai pelaku atau hanya sekedar pikiran? Saya bukan sepakat terhadap pelaku, tapi saya ingin memberikan sebuah solusi. Saya kasih contoh misalnya. Fakta sosial di Indonesia mengatakan poligami itu ada dan itu marak. Oke. Itu menjadi rahasia umum. Ya. Aktivis feminis menentang hal itu. Iya kan? Okay. Bahwasanya poligami adalah menindas perempuan, dia mendiskriminasi perempuan. Misalnya dengan alasan kalau perempuan itu memiliki penyakit yang berkelanjutan, apakah ketika laki-laki itu mandul misalnya, apakah perempuan bisa poliandri misalnya, dan segala macam begitu, sehingga menolaklah namanya poligami. Pertanyaannya, ketika masyarakat sudah ada yang poligami, bagaimana? Oke. Berarti ini pandangan yang diambil oleh feminisme itu pada dia mencoba mengeneralisasi terhadap satu fenomena poligami yang selama ini terjadi, ternyata tidak memberi satu keuntungan kepada perempuan. Kira-kira begitu ya? Iya, artinya kalau misalnya ada ular di dalam rumah, feminis itu ingin membakar rumahnya, bukan membunuh ularnya, biar kita bisa nempatin rumah itu. Berarti kalau misalnya analoginya kalau ada rumah bocor, ya kan? Berarti yang ditambal itu di sisi mana yang bocor atau atap yang mana yang kira-kira bocor ya? Bukan berarti untuk menghanguskan rumahnya. Iya.
Nah, kelemahannya di Indonesia hari ini tidak ada satupun payung hukum yang menjelaskan terkait indikator dikatakan laki-laki itu adil atau tidak dalam proses poligami. Itu belum ada. Sebenarnya ini konsep kalau di dalam poligami itu sebenarnya yang dikatakan adil itu sebenarnya apa di sisi batin atau di sisi lahirnya? Ya, itu memang perdebatan panjang sekali sebenarnya itu terkait. Ada yang mengatakan misalnya harus dalam persoalan imaterial pun Harus adil. ya harus adil karena itu rasa. Tapi di dalam Al-Quran misalnya di surat An-Nisa 119 nggak mungkin, bahkan sekelas Nabi Muhammad pun nggak mungkin bisa berlaku adil kalau persoalan imaterial pun dimasukkan dalam syarat. Imaterial maksudnya di dalam rasa ya. Rasa. Jadi memang rasa ini memang membangkitkan semangat. Iya. Ya, Sekelas Nabi Muhammad pun nggak bisa. Iya. Bahkan sempat sering konflik Nabi Muhammad dengan Aisyah misalnya. Ketika Siti Khadijah meninggal pun Nabi Muhammad sering menyebut nama Siti Khadijah di depan Aisyah, saya cemburu. Iya. Ada yang mengatakan nggak mungkin bisa belum, tapi ada yang mengatakan harus berlaku adil. Berarti dua sisi itu tidak ada perdebatan di sana. Iya. Tapi bukan berarti bahwa poligami itu memang bukan menjadi sesuatu yang harus untuk ditakuti ya, kira-kira begitu ya. Iya, karena ada memang realitas misalnya realitas laki-laki perempuan ya memiliki penyakit yang berkelanjutan. Memang ini masih pro kontra. Ada yang mengatakan bagaimana kalau laki-laki yang mandul bisa nggak poliandri? Ada yang juga yang membantah misalnya poliandri itu dalam fakta sejarah itu akan mengakibatkan disintegrasi keluarga. Disintegrasi keluarga. Iya, disintegrasi keluarga. Berbeda halnya dengan poligami gitu. Nah, saya lupa ya di buku apa ya itu terkait soal disintegrasi keluarga itu. Ketika bulan itu sudah sejarah membuktikan. Gitu. Tapi memang di Indonesia tidak memang diatur mengenai soal poliandri. Ada memang poligami, tetapi dia diaturnya hanya berdasarkan satu izin dari istri pertama. Ya. Oke, Bung Zaki, kira-kira nih itu kan sedikit sejarah mengenai feminisme ya. Lalu kalau misalnya fenomena saat sekarang ini yang terjadi adalah banyak sekali aktivis-aktivis feminisme yang mulai bersuara. Jadi salah satu hal yang mungkin disuarakan adalah misalnya kalau kita yang terbaru saat sekarang ini kan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ataupun RUU PKS itu. Kan memang di sana itu banyak sekali memang realita yang terjadi di lapangan yang menyebut bahwa perempuan ini dia menjadi semacam objek yang dijadikan bahan untuk dibicarakan, objek dalam bahasa yang lain itu objek seksualitas, sehingga kan muncul ada satu perilaku yang tidak disenangi oleh perempuan ya. Mungkin catcalling, kemudian di sweet-sweetin dan lain sebagainya kan banyak sekali itu. Kalau itu gimana kira-kira? Apakah memang suara-suara ini memang harus dijadikan sebagai pertimbangan selanjutnya bahwa gerakan feminis di Indonesia untuk kedepannya harus lebih bersuara, harus lebih berani bersuara terhadap hal yang seperti ini? Ya, memang harus tetap disuarakan, tapi rasa-rasanya memang perlu juga dibuat sebuah platform yang dimana itu tidak terlalu ekstrim dan tidak ekstrim itu baik yang ke kanan maupun yang ke kiri. Oh, jadi ekstrimnya ada juga. Iya, ada kanan juga. dan kiri. Ya, gitu. Ya, kalau yang kiri misalnya kita harus hijrah, kalau yang kanan misalnya hijrah nikah muda begitu. Padahal kalau bagi orang yang tidak mampu untuk menikah, solusinya puasa gitu loh, ya kan? Nah, tapi pada hari ini ada reduksi makna hijrah itu sendiri gitu loh. Oke. Ya, kan? Itu yang kanan. Itu yang kanan. Yang kanan. Ada juga ekstrim ya. Ada yang kiri juga. Berarti kita harus ekstrim. Kita harus berada di posisi harus di tengah. Harus tengah. Gitu. Harus Ummatan wasatun. Siratul mustaqim. Jadi kita harus mampu membuat sebuah platform yang menggaungkan revolusi al-wasatiyah dalam sektor perempuan. Penting itu. Jadi selama ini berarti itu juga menjadi perdebatan ya? Iya, kan
Karena terlalu ke kiri Anda nanti Karena terlalu ke kanan pun itu akan mengekang perempuan. Karena terlalu ke kiri pun itu akan memberi satu kebebasan yang tidak bisa dibatasi ya. Kalau kebebasan mungkin itu positif, tapi mengekang juga. Saya kasih contoh misalnya. Oke. Tubuh perempuan ini, ya, tubuh perempuan dalam dalam pandangan feminis itu, biarkan perempuan memiliki otoritas sebesar-besar atas tubuhnya. Otoritas Sebesar terlepas dari budaya yang ada. Jadi dia sumpah mau pakai begini apa hak Anda untuk melarang. Jadi perempuan memiliki otoritas besar-besar. Itu feminis yang ekstrim ke kiri. Artinya dia tidak menghormati satu kebudayaan, Iya. satu norma yang Karena itu konstruksi. Iya. Betul. Gitu. Jadi ini maksudnya tadi yang bahwa apapun gerakan feminis yang terjadi di dunia itu dia harus berdamai. Ada apa tadi bahasanya? Privimisasi dengan kondisi yang ada. Saya rasa itu perlu. Kenapa? Karena kondisi berbeda. Tidak mungkin sebuah teori yang dilahirkan di tempat yang lain itu menyelesaikan problem di tempat yang berbeda. Oke. Jadi misalnya kalau misalnya konsep tadi yang mengatakan bahwa perempuan punya otoritas terhadap tubuhnya, sehingga tadi contohkan kalau misalnya orang pakai bikini, ketika itu terjadi misalnya di negara, kita kasih contoh misalnya Amerika, itu mungkin sesuatu hal yang biasa. Tapi kalau konteksnya di Indonesia, itu kan repot ya. Agak berat karena kan mendapatkan tantangan yang luar biasa ya. Iya, pasti banyak itu. Iya. Oh, jadi ini maksudnya bahwa gerakan feminis itu kalau terlalu ke kiri juga tidak baik. Terlalu ke kanan juga nantinya tidak baik. Mengekang sekali. Mengekang ya. Apalagi arus informasi itu kan sangat kuat. Saya kasih contoh misalnya di Indonesia misalnya, ya kalau di surat Al-Ahzab ayat 33 itu sudah sering mengutip ayat di Bung Zaki ini. Karena itu sebagai apa? Seperti saya katakan di awal itu, pandangan hidup harus berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Apalagi kalau memang sarjana hukum itu memang harus banyak bicara soal ada legal standingnya. Kalau Betul. bahasanya Nafa itu ada dalil. Ada dalil yang diucap sehingga argumentasi itu bisa keluar ya. Iya. Oke. Ya gimana? Di surat Al-Ahzab ayat 33 itu kalian itu jangan keluar dari rumah. Gitu. Oke. Perempuan itu dilarang keluar dari rumah kalian oleh karena mereka itu bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah pada waktu dulu. Perempuan maksudnya. Perempuan. Oke. Ya. Begitu ya, perempuan. Laki-laki itu perempuan. Jadi ada sebuah teori feminis misalnya terkait soal mitos kecantikan begitu, mitos kecantikan. Memang kalau secara tekstual ya berarti perempuan nggak boleh keluar. Tapi ada ilat di situ misalnya bertabarus. Tabarusnya orang dahulu seperti apa? Dia pakai gelang terus pakai make up yang berlebihan sehingga itu menjadi sorotan. Oke. Gitu. Yeah. Poinnya adalah kita ketika keluar tidak boleh menjadi sorotan. Oke. Itu nilai moralitasnya di situ. Ya. Gitu. Nah, ketika perempuan dengan mengusung kita memiliki otoritas ya, terhadap tubuhnya itu, tapi secara ketika kita larang itu melanggar kebebasan mereka. Oke. Oh ya, saya teringat dengan salah satu salah satu quote ya, kalau tidak salah itu yang mengatakan bahwa jangan batasi anak perempuanmu, tetapi ajarilah anak laki-lakimu ya, kurang lebih seperti itu. Ya. Itu berarti itu maksudnya. Iya. Jadi terkadang ini kalau saya secara pribadi terkadang ada paradoks gitu kalau kita terlalu ekstrim begitu. Yang feminis yang ekstrim. Perempuan memiliki otoritas terhadap tubuhnya, tapi ketika dia dengan seenaknya keluar misalnya, maka terjadilah catcalling itu. Catcalling yang dilakukan oleh ini pasti dilakukan oleh laki-laki kepada perempuan ya. Kalau perempuan kepada laki-laki apakah mungkin terjadi itu? Bisa jadi, tapi kan nggak mungkin perempuan secara vulgar melakukan hal itu. Iya betul. Ya kan? Itu bagian dari ada persoalan budaya di situ atau bagaimana sebenarnya? Sehingga kesannya bahwa perempuan itu tidak bisa melakukan catcalling terhadap laki-laki
Ya belum marah aja sebenarnya. Ya Belum marah. termasuk iya belum marah. Ya ya. Oke. Misalnya apa ya, kalau memang bahasa kasarnya, misal kalau kucing ada ikan itu kan langsung nyosor, Oke. ya kan? Ya kayak kalau kucingnya lapar kan. Nah kalau kucing apa gitu kan? Iya. Nah, laki-laki memang kita memiliki kontrol ya, memang kita ini memiliki kontrol, ya kontrol. Ada kontrol sosial, kita memiliki ego dan super ego yang mengontrol kita. Kita ya. Tapi secara naluri, sifat hewani kita mengatakan perempuan itu menarik ketika dia berpakaian terbuka. Manusiawi, Manusiawi. secara psikologis itu manusiawi. Ada sifat hewani begitu. Iya. Berarti yang menjadi persoalan berarti sifat hewani itu yang kemudian di apa namanya diwujudkan ya, atau Iya, diwujudkan dalam bentuk tindakan. dalam bentuk tindakan. Ketika kontrol sosial dan kontrol diri itu tidak kuat, maka terjadilah catcalling. Oke, betul. Artinya kita sama-sama harus tahu lah. Iya. Kalau memang di budaya kita ini hal itu kurang baik, jangan dilakukan. Iya, iya. Begitu. Itu berarti salah satu cara agar bahwa batasan-batasan yang selama ini mengatakan bahwa perempuan itu jangan sampai keluar rumah, jangan sampai Anda istilahnya bergabung dengan yang lain, dan sebagainya, bersosialisasi dan lain sebagainya. Ya, berarti Bung Zaki dengan konsep feminisme itu bahwa kita harus berada di jalan tengah itu harus menunjukkan bahwa memang tidak ada sebenarnya permasalahan yang perlu untuk diperdebatkan ya, ketika memang kita berada di jalur yang seharusnya. Ya. Karena selama ini berarti feminisme itu terjadi perdebatan karena tidak berada pada jalurnya, tidak mengakomodir satu kondisi sosial yang ada di masyarakat. Ya prinsipnya kalau terlalu ke ekstrim ke kanan itu mengekang, kalau ekstrim ke kiri pun itu akan mengekang dengan dimensi yang berbeda. Kalau tengah-tengah itu pas-pas saja, akan melahirkan harmonisasi kehidupan nanti. Antara dua. Iya. Hidup ini harus harmoni. Kita harus menjalankan satu harmoni. Iya. Agar memang tadi Bung Zaki bilang bahwa konsep feminisme sebenarnya saling melengkapi. Prinsipnya itu saling melengkapi ya. Bukan berarti untuk saling mendominasi satu pihak yang lain ya. Begitu. Ya, oke, Bung Zaki sangat bermanfaat ilmunya hari ini dan rekan-rekan semua, itu sedikit pembahasan mengenai isu feminisme. Kita akan kembali di edisi berikutnya. Terima kasih sobat-sobat menteri semua, semangat dan selamat menjalankan aktivitas kembali.